Heran ya saya sama wartawan. Oke lah, kamu mengejar berita karena sedang mencari nafkah. Tapi Mbok tahu etika, punya perasaan ya. Bisa menimbang dan menjaga perasaan. Ada yang bersangkutan di situ ya wajar ya Ayu Ting Ting jengkel. Hola netizen yang tercinta, Ayu Ting Ting marah hingga berkata tegas kepada wartawan yang bertanya soal kerinduan mantan suaminya Angie Baskoro kepada Bilqis. Terlihat jelas raut wajah dan ekspresi Ayu Ting Ting yang kesal terhadap wartawan karena tidak melihat situasi ketika menanyakan hal itu. Bahkan Ayu Ting Ting langsung meminta orang tuanya untuk membawa Bilqis menjauh darinya serta kerumunan para wartawan. Bermula ketika Ayu Ting Ting bersama keluarganya dihampiri awak media. Tiba-tiba ada salah satu wartawan yang bertanya soal kerinduan Angie kepada Bilqis. Sontak Ayu Ting Ting berkata dengan begitu tegasnya agar wartawan tersebut tidak menanyakan hal tersebut di depan Bilqis yang juga sedang bersamanya. Meskipun merasa kesal, Ayu Ting Ting tetap bersedia meladeni para wartawan yang terus bertanya-tanya. Ayu Ting Ting langsung bergeser ke tempat lain, sedangkan Bilqis langsung dibawa oleh orang tua Ayu. Ayu, Ayu katanya kalian sih Ayu nih kemarin sambutannya kangen Bil. Iya. Udah, Mbak Ayu aja deh. Iya. Ayu, kemarin kan sempat ada komunikasi. Peristiwa tersebut pun sontak menjadi sorotan netizen yang budiman yang menyayangkan tindakan salah satu wartawan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kira-kira menurut kalian dan pendapat kalian seperti apa mengenai video yang di depan tadi, guys? Kalau saya akan sangat marah dengan mbak-mbak wartawan yang sudah melontarkan pertanyaan seperti itu, terutama di depan anak dari Ayu Ting Ting. Kalian kan sudah tahu, apalagi kalian tuh wartawan. Kalian sudah tahu seperti apa jejak digital hubungan Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya dan bagaimana bekerja kerasnya dia untuk memperbaiki perekonomian keluarganya dan juga membesarkan anaknya yang sudah semakin cantik dan pintar, guys. Terus sekarang, ya, tiba-tiba ada wartawan yang melontarkan pertanyaan seperti itu. Kalau saya, guys, ya, kalau bisa saya jambak rambutnya, guys. Kok jadi saya yang marah, guys, ya? Tapi kira-kira menurut kalian itu bagaimana, guys? Bagaimana pendapat kalian mengenai wartawan-wartawan yang seperti itu? Apakah itu sudah termaksud keterlaluan atau seperti apa? Tapi menurut saya, pendapat saya pribadi ya, selalu saya mengatakan bahwa ini pendapat secara pribadi, guys. Kalau saya wartawan itu mikir-mikir dulu deh, lontarkan pertanyaan, kalian lihat artisnya ini siapa? Terus kalian lihat prestasinya di dunia entertain itu seperti apa? Mungkin ada berita-berita di artis ini yang juga ada negatif-negatifnya, guys. Tapi kalian lihat deh, secara menyeluruh artis ini kan berprestasi, guys. Dan kita bisa tahu seperti apa sejarah dia ya di dunia entertain. Jadi tolong wartawan, dibantulah. Tidak harus kalian mengeluarkan pertanyaan seperti itu, guys. Oke, mudah-mudahan ini sampai di beranda mbak-mbak wartawan itu ya, guys. Oke? Ayu Ting Ting murka ditanya soal ex suami kangen Bilqis, jangan tanya di depan anak saya, bener banget. Jadi semalam kejadiannya kebetulan ada di acara saya di anniversary ke-15 tahun Klinik Derma Pro Jakarta. Emang sih kayak gue sempet nanyain ke beberapa teman media karena emang beberapa teman media itu undangan dari kita gitu kan. Aku juga sempat kayak nanya ke Ayu Ting Ting, sebelumnya aku harus ngobrol dulu bahwa aku dekat banget sama Ayu Ting Ting, udah kayak sahabat, udah kayak saudara. Jadi emang kita tuh mesti punya etika ya ketika nanyain sesuatu, jangan di depan anaknya. Yang kita takutin kan mental health anaknya gitu kan. Kayak dia omongin tentang hal-hal yang kayak gitu, kita jaga perasaannya udah begitu lama gitu, tapi tiba-tiba ada pertanyaan itu gitu. So far sih Ayu sebenarnya ngejawabnya juga sangat enak. Kalau lu nggak nanya yang aneh-aneh gitu ya, Ayu Ting Ting tuh orang yang sangat humble, yang bisa kita ajak ngobrol asik, yang bisa kita ajak ngobrol enak. Dan kalian bisa cek kalau di Klinik Derma Pro Jakarta, media sebanyak apapun juga nanya juga bakalan yang tentang seputar kehidupannya yang normal aja gitu. Sebenarnya dia juga nggak marah sih ditanya soal
pendapat itu, tapi cuma medianya aja nanyanya di depannya Bilqis gitu. Kalau bisa sih nanya-nanya hal sensitif, apalagi yang memang udah gak ada hubungannya kan, hal-hal yang kayak gitu. Dan kalau mau ditanyain ya setidaknya tahu tempat dan situasi, gitu aja sih, sangat disayangkan. Heran ya saya sama wartawan. Oke lah, kamu mengejar berita karena sedang mencari nafkah, tapi mbok tahu etika, punya perasaan ya, bisa menimbang dan menjaga perasaan. Ada yang bersangkutan di situ ya wajar ya Ayu Ting Ting jengkel. Pertanyaan saya, giliran masalah janda Depok, lu berani ya kejar-kejar? Tanya, debak. Pertanyaannya saya tuh, pas giliran perselingkuhannya si Pineapple sama si Jejrit ya, kisah perselingkuhan yang memalukan ya, kenapa nggak satu pun wartawan mbok aku lihat ini di sosmed gitu, ono wartawan ngejar-ngejar si Pineapple tuh, timbang reg-regan nang lapangan tenis, timbang reg-regan joget-joget, tiktokan gitu, coba dikejar, diwawancarai. Kenapa nggak berani? Karena keluarga Sultan? Apa gimana? Yang adil dong. Lainnya dikejar-kejar, diwawancarai. Giliran keluarga Sultan lo nggak berani, iya kan? Dan itu ya, yang pada memuji-memuji suaminya si Pineapple, katanya suami pemaaf, Ina itu menurut saya justru dia ikut berperan serta ya, apa, gagal mendidik istrinya, gagal membina rumah tangga dengan baik, dan membiarkan istrinya merusak rumah tangga orang lain ya. Dia itu turut serta menjadi saksi perselingkuhan istrinya, tapi dia tidak melakukan tindakan apapun ya. Jo dibelasi lanang wedok rak bener kabeh menurut aku. Sing wedok suhu, sing lanang bilang apa? Istri mulia. Jadi contohnya istri mulia itu yang bisa selingkuh ya, yang bisa bohongin suaminya berkali-kali. Menurut dia itu istri mulia. Ngerti gak? Dari kasusnya si Ayu Ting Ting kita harus bisa belajar ya, untuk para lelaki pastinya. Kalau kalian ya nggak bisa setia sama satu wanita dan kalian ya tidak mau menikahi wanita tersebut, maka kalian jangan tanam benih. Jadi jangan kalian itu ya udah tanam benih, menghilang, kalian tidak bertanggung jawab ya, apalagi kalau udah wanitanya itu bunting ya kan. Kalian para lelaki itu tidak mau mengakui janinnya ya, tidak mau mengakui itu anak kalian. Nah, tiba anak tadi udah besar, udah lucu, udah menampilkan bakatnya ya. Rata-rata kalau anak broken home ya, rata-rata kalau anak broken home yang tidak diakuin sama orang tuanya ataupun tidak diakuin sama bapaknya sendiri, itu rata-rata tumbuh menjadi wanita yang strong ataupun pria yang strong, yang pintar, yang bijak. Kalian perhatiin ya. Nah, jadi kalau udah anak ini udah tumbuh besar, udah bijak, udah pintar, kalian lelaki itu tinggal gampang datang ya kan, ngakuin itu anak kalian, ngakui itu benih kalian, karena dia pintar, karena dia berpotensi ya. Jadi kalian para lelaki itu ya jangan kayak gitu ya. Jadi kalian itu kalau memang udah dari awal nggak mau anak ini, jangan ujung-ujungnya itu kalian sok-sok prihatin di sosial media, kangen lah, pingin jumpa lah dan sebagainya. Hello, wanita yang lagi hamil ya, sendiri, habis itu single parent ya, wanita yang melahirkan anak ini tanpa suami di sampingnya, itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi kalian para lelaki itu, kalau kalian rasa anak ini penting, jangan kalian sok-sokan suruh tes DNA lah, nggak mengakui anak inilah ya kan. Nanti kalau tiba anaknya udah besar, datang kalian ya kan, datang kalian ngaku-ngakuin ya.
Ibu yang mana yang mau kasih lagi anaknya itu jumpa sama bapaknya, kalau bapaknya itu sosoknya itu kayak gitu. Jadi untuk para lelaki ini harus belajar dari kisahnya si Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ini wanita strong, wanita hebat, single parent, anaknya berpotensi, anaknya pinter, ngikutin jejak maminya banget. Good.